Api. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya mulai untuk perkuliahan sore ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk di kuliah tambahan ini. Oke, karena sebenarnya ini kuliah tambahan ya, jadi tidak masuk di siakat. Karena itu tadi kemarin saya ada beberapa permasalahan waktu streaming itu. Jadi saya coba untuk menggantinya di sini. Nah, maksud saya ini nanti saya akan presentasi sebentar tentang yang pertemuan pertama sama pertemuan kedua. Nah, setelah itu saya mau review buat teman-teman siapa, mungkin ada yang bertanya tentang misalnya tugas yang kemarin saya berikan. Iya, mohon maaf ya kalau ada sedikit gangguan. Oke, langsung saya mulai ya. Untuk yang materi pertama, kemarin sudah bisa di-download ya. Kalau nggak salah ada teman yang dari jurusan bisnis yang sudah tanya tentang cara mendownloadnya di Siakat. Di Siakat sudah ada untuk materi yang pertemuan pertama sama pertemuan kedua sudah saya share di Siakat. Nah, itu nanti bisa di-download. Bisa di-download, kemudian dibaca. Nah, ada kemarin yang tanya, di pertemuan pertama itu sebenarnya saya ada tugas. Kuis yang harusnya dijawab langsung ketika live streaming di YouTube. Namun karena kesalahan itu tadi, jadi kan nggak bisa live streaming nih. Ya udah berarti yang tugas pertama diabaikan. Nah, kebetulan yang kedua kemarin kita sempat live sebentar, namun juga ada kendala dalam sinyal. Akhirnya saya juga nulis tugasnya di deskripsi di siakatnya. Nah, saya harap kalian semua sudah memahami dan bisa dikumpulkan di ini ya, di emailnya ya. Kalau kalian cek di siakat, emailnya saya ganti ya. Jadi kemarin waktu pertama memang saya cantumkan email pribadi saya. Namun yang kedua sudah revisi, sudah saya edit untuk mengirimnya di email Stekom ya, email kantor, email resmi dari Stekom. Nah, gitu. Nah, untuk yang pertama secara garis besar ya, kemarin saya jelaskan tentang konsep-konsep pengantar bisnis. Nah, setelah kalian baca dari bukunya, dari buku yang sudah diberikan ke kalian berupa e-book, semua mungkin sudah punya ya. Nanti kalau ada yang belum punya e-book, bisa tanya ke saya. Nanti saya share e-booknya ya. E-book yang dari Stekom. Namun e-book itu harus dikembangkan, jadi tidak melulu hanya e-book itu jadi satu acuan. Namanya daftar pustaka atau referensi itu harus dari berbagai sumber. Apalagi kita dari jurusan ekonomi. Maksud saya dari literatur ekonomi. Literatur ekonomi itu sangat banyak sekali. Ada buku-buku dari luar dan dari dalam yang itu sangat akan membantu kita dalam perkuliahan ini ya. Nah, yang pertama konsepnya. Nah, kalau kemarin saya jelaskan sekilas, mungkin kalian sudah tahu kemarin saya upload video yang offline itu sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, itu di sini ada pengertiannya. Segala aktivitas pembuatan dan jual beli barang jasa kemudian ditukar dengan uang. Nah, kalau di zaman dahulu, kalau misalnya jual beli itu dinamakan barter, itu barang dengan barang. Tapi kalau sekarang bisa jadi barang ditukar dengan uang. Kenapa uang? Uang merupakan alat pembayaran yang secara resmi kita miliki. Nah, di sini saya pengen tidak mengajarkan sih, kita belajar bersama-sama karena di era milenial ini atau kalian semua yang bisa dikatakan generasi milenial, nah terutama kita akan ada di industri 4.0 yang artinya segala macam industri yang ada di dunia pintunya akan terbuka secara lebar.
Jadi kita tidak hanya bisa mengekspor ke satu negara atau kita hanya mengirim dari satu tempat ke tempat lain, kita juga bisa mengekspor ke berbagai negara karena semua jendela akan terbuka. Nah, dari situ apa syarat yang harus kita punya? Syarat yang pertama adalah kita harus mampu paling tidak kita memahami bahasa Inggris. Nah, dari situ dari pemahaman tentang bahasa Inggris itu kita akan bisa berkomunikasi dengan orang lain dimanapun. Ketika kita bisa berkomunikasi, otomatis kita nanti akan tahu kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa, yang kita miliki apa yang bisa kita jual, berapa profit yang kita bisa dapatkan dari mereka. Karena kita tahu kalau misalnya rupiah mata uang kita termasuk ya tidak terlalu tinggi lah jika kita bisa mendapatkan mata uang asing seperti dolar, pound sterling dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa saya tidak bisa bahasa Inggris, namun saya punya semangat untuk belajar bahasa Inggris, belajar membaca, belajar mentranslate, belajar memahami apa yang dikatakan orang lain. Nah, dari situ saya juga paling tidak sedikit-sedikit mampulah ini berbicara tentang bahasa Inggris. Nah, kita kembali lagi ke materi ya. Nah, bisnis akan berjalan apabila terdapat 4 komponen ini. Yang pertama adalah pemilik modal, pengelola atau manajer, tenaga kerja, dan konsumen. Nah, apabila keempat ini tidak ada, maka suatu bisnis tidak akan berjalan secara lancar. Apalagi kalau misalnya gini, kita ngomong bisnis nggak hanya bisnis besar, kita juga ada bisnis skala kecil, di mana pemilik modal bisa merangkap sebagai pengelola, bisa merangkap sebagai tenaga kerja. Jadi hanya ada 2 komponen, penjual dan pembeli, di mana penjual itu merangkap sebagai pemilik modal, manajer, dan juga dia juga yang menjadi tenaga kerjanya. Nah, dari situ, di sini kalau sesuai buku e-book dari Dr. Agus Wibowo MKOM, itu e-book yang dimiliki dari Stekom, bisnis itu bisa dikategorikan jadi 4. Jadi bisnis yang berasal dari hobi, bisnis yang bisa dikategorikan sebagai gaya hidup, atau bisnis usaha kecil dan perusahaan besar. Bisnis sebagai hobi itu sangat menyenangkan ya. Kalau misalnya kita punya suatu hobi atau kita punya suatu kegemaran dan kita bisa mengembangkan hal tersebut menjadi suatu hal yang bisa mendapatkan profit, nah itu juga bisa dikatakan sebagai bisnis. Nah, tapi kebanyakan yang dilakukan oleh orang saat ini adalah yaitu bisnis gaya hidup. Apa artinya? Bukan bisnis tentang menjual produk-produk lifestyle ya. Di sini adalah bisnis gaya hidup itu adalah bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan upah dalam memenuhi gaya hidupnya. Nah, itu seperti kita bekerja dengan orang, itu bisa disebut bisnis gaya hidup. Kemudian bisnis usaha kecil, perusahaan besar yang memiliki cabang di seluruh dunia, misalnya Unilever, terus Coca-Cola, dan lain sebagainya. Itu adalah bisnis yang besar yang memiliki cabang di berbagai negara. Oke. Nah, di sini adalah kewirausahaan. Kemudian, mohon maaf ya ada gangguan karena lagi di rumah, otomatis ada yang anak-anaknya juga sedikit mengganggu. Oke. Yang kedua adalah kewirausahaan. Nah, kemungkinan kalian sudah diajarkan tentang kewirausahaan ya. Ada kan mata kuliah kewirausahaan, atau mungkin kalian sudah pernah mendapatkannya ya. Kalau secara garis besar kewirausahaan sama wirausahawan itu kan berbeda. Kalau wirausahawan itu adalah orangnya, kalau kewirausahaan itu adalah dari kata sifat yang berhubungan dengan kegiatannya, prosesnya. Nah, seperti itu. Nah, ujungnya apa? Sumber dari itu semua adalah profit atau keuntungan, di mana semua orang yang melakukan suatu kegiatan jual beli itu harusnya atau yang mereka harapkan adalah keuntungan. Nah, kemudian
ini. Nah, oke. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa bertatap muka, saya juga bisa menjelaskan dan kita juga bisa bertanya jawab tentang kita juga bisa bertatap muka, kita bisa menjelaskan tentang pengaplikasiannya, kita juga bisa mencari contohnya, kita juga bisa mengupas tuntas tentang gimana aja sih semua kegiatannya. Nah, namun kita hanya bisa bertatap lewat kegiatan daring ini ya. Nah, sebenarnya sih nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena sebentar. Oh iya. Oke. Nah, kemudian kita bahas yang berikutnya ya tentang divisi utama dalam ekonomi. Itu ada dua, ekonomi mikro dan makro. Apa perbedaannya? Kalau ekonomi mikro itu hanyalah sebatas ruang lingkupnya kecil, hanya memahami tentang perilaku individu, perusahaan, dan bagaimana pengelola sumber daya manusianya. Sedangkan ekonomi makro itu lingkupnya lebih besar, dia bisa mempelajari tingkat inflasi suatu negara. Nah, kalau bisa kalian mencari contoh atau misalnya kalian mengaplikasikan ekonomi mikro itu seperti apa? Ya perekonomian atau manajer atau pengelola yang hanya berfokus pada yang penelitiannya hanya berfokus pada perilaku konsumen, misalnya suatu produk, apakah orang A dengan karakteristik laki-laki usia 25 tahun menyukai produk yang berupa misalnya minuman dan lain sebagainya. Nah, itu adalah termasuk kategori perilaku konsumen. Nah, kalau yang ekonomi makro, nah itu lebih besar lagi. Tingkat inflasi suatu negara dipengaruhi oleh apa? Misalnya adanya inflasi, adanya pandemi corona ini, corona ini membuat keuangan negara menjadi menurun. Disebabkan karena apa? Karena mungkin sumber pendapatan negara menurun karena tingkat ekspor berkurang karena negara-negara tertentu membatasi jumlah ekspor dari Indonesia sehingga orang-orang yang biasa mengekspor tidak bisa lagi mengekspor, otomatis pajak dari nilai ekspornya nggak bisa masuk ke keuangan negara sehingga keuangan negara keuntungannya berkurang. Nah, dari situ itu juga disebut ekonomi makro, itu adalah analisisnya sebagai ekonomi makro. Nah, itu deh sih, segitu aja. Itu untuk pertemuan pertama. Nah, kemarin sih sebenarnya saya mau kuis ini. Kalau kalian lihat di PowerPoint slide 14 akan ada itu. Cuman karena ini karena kemarin nggak bisa. Kira-kira ada enggak yang mau mencoba menjawab kuis ini? Nah, kalau ada, silahkan buka mikrofonnya, kemudian sebutkan nama dan dari jurusan apa. Ada enggak kira-kira? Kuisnya itu hanya jawablah pernyataan. Jadi ini hanya sebuah pernyataan ya. Ini adalah pernyataan yang saya buat. Nah, tugas kalian adalah menjawab benar atau salah. Ada enggak? Atau paling tidak ada anak yang bisa menjawab 2 atau 3 poin dari kuis ini sebelum kita memasuki materi kedua. Silakan. Ya, silahkan Heri. Siapa tadi itu? Heri Purwanti. Iya, silakan. Nyetir pun. Oh iya, nggak apa-apa. Sambil
Iya, nggak apa-apa. Saya juga lagi ditemanin. Gimana? Silakan mau mencoba menjawab. Ibu nggak apa-apa sama nyetir. Maksudnya mengganggu tidak ketika membaca, ketika menyetir? Oh, pertanyaannya apapun. Oke, Pertanyaannya. oke. Yang pertama, saya acak ya. Ya, Saya membaca peluang adalah salah satu jiwa berwirausaha. Jawabannya benar apa salah? benar. Oke, Membaca peluang. Benar. ya. Kemudian bisnis akan berjalan jika terdapat pemilik modal, manajer, tenaga kerja, dan konsumen. Iya, benar. Benar. Yang terakhir 3 aja ya. Bisnis adalah suatu kegiatan yang hanya memperjualbelikan barang saja. Tidak. Oh iya. Ada jasa. Oh iya, ya. Terima kasih Ibu Heri Purwati. Ya, Oke. terima kasih Ya. kembali. Ya. Ya. Langsung kita lanjut ke materi yang kedua ya. Oke, materi yang kedua tentang. Nah, ini kemarin maksud saya pikir saya bisa streaming dengan bagus, ternyata tetap aja saya nggak bisa bagus. Oke. Nah, sebenarnya yang materi kedua ini tentang pemasaran. Pemasaran itu menurut saya adalah mata kuliah yang sangat menarik. Karena apa? Karena pemasaran itu sering kita aplikasikan sehari-hari. Dari mulai hal kecil sampai hal besar, kita bisa lihat sehari-hari dan aplikasinya itu sangat benar-benar nyata. Sehingga kalian di sini juga bisa mengaplikasikannya di aktivitas sehari-hari untuk memasarkan apapun. Nah, karena sekarang musim pandemi, gimana caranya kita mungkin kalau kelas malam sudah ada yang bekerja ya, sudah sibuk bekerja, bagaimana caranya kita mencari kegiatan yang lain. Arwin Tanjung. Iya, ada yang mau ditanyakan? Oh, mungkin salah mencet ya. Saya lanjutkan aja. Oke. Mungkin salah mencet ya. Saya lanjutkan. Nah, langsung ya. Di sini untuk pengertiannya aja. Kalau misalnya pengertian marketing itu ada banyak sekali, tapi di sini saya mengambil dari beberapa sumber. Yang dari American Marketing Association, pemasaran adalah suatu. Sebentar. Nah, di sini, aduh, aplikasi saya error. Bentar. Oke, saya sangat minta maaf. Udah kuliah tambahan juga banyak gangguan pula. Saya jadi ini. Oke, kalau misalnya Zoom kita terputus, bisa ya mulai lagi sebentar aja. Misalnya 20 menit lagi untuk membahas tugas yang kemarin, misalnya ada yang ditanyakan ya. Ya, Bu. Oke. Nah, di sini saya jelaskan menurut American Marketing Association, pemasaran adalah suatu proses perencanaan yang menjalankan konsep, promosi, harga, dan distribusi sejumlah ide, barang, serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang dapat memuaskan tujuan organisasi. Nah, di situ adalah pengertiannya ada banyak. Kalau pengertian kan kalian tinggal baca ya, itu bukan hal yang susah untuk dijelaskan. Nah, mungkin kalau konsep-konsep seperti ini yang perlu saya ceritakan, bukan saya jelaskan, karena kalau menjelaskan saya juga ini ya. Nah, kalau di sini menurut sketsa di sini adalah pasar.
Pasar di mana pasar itu terdapat jual beli, terdapat orangnya, terdapat sistemnya, terdapat semua aktivitas, terdapat idenya, terdapat dealingnya. Dealing itu artinya kesepakatannya dan lain sebagainya. Nah, ujung tombaknya suatu bisnis itu ya pemasaran. Karena apa? Apalah sebuah produk apabila tidak dipasarkan. Sebagus apapun produk yang dimiliki akan percuma jika tidak ada pemasaran yang bagus. Nah, di sini adalah konsepnya ya. Nah, konsepnya ini sebentar. Konsepnya ini ada banyak sekali. Ada banyak sekali ya. Ada lingkungan demografi. Di sini itu sebenarnya per item itu bisa dijelaskan. Artinya dijelaskan itu apa? Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu seperti apa? Misalnya gini deh. Kita punya suatu produk misalnya minuman. Dari minuman itu kita kan harus memasarkan ya. Nah, gimana cara memasarkannya? Kita tidak semata-mata hanya, oh ini minumanku, silakan kalian beli. Nggak seperti itu. Kalian harus memikirkan siapa yang ingin kalian tawari tentang produk kalian, siapa yang ingin kalian sasarannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, selain orangnya, perekonomiannya, terus budayanya, terus teknologi apa yang kalian akan gunakan untuk memasarkan. Nah, itu semua harus dipahami. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Misalnya, tadi dia punya produk nih namanya minuman apa? Minuman apa ya? Susu coklat misalnya. Susu coklat. Dari situ, siapa yang akan kamu tawarkan tentang produk itu? Nggak mungkin kan anak di bawah usia 10 tahun akan minum minuman seperti itu secara berturut-turut, nggak mungkin. Nah, itu adalah memastikan lingkungan demografinya, jenis kelaminnya, usianya, nah seperti itu. Kemudian yang kedua lingkungan ekonomi. Siapa yang akan kalian setuju? Tidak mungkin kan orang-orang yang misalnya tinggal di perumahan mewah, klaster yang sangat mewah akan memilih sekali yang mungkin kelasnya masih standar lah, kan nggak mungkin. Nah, kalian harus memastikan siapa saja tujuan kalian memasarkan itu semua. Kemudian apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang konsep itu semua? Yaitu untuk memastikan kita menjual apa yang mereka inginkan. Jadi tidak semata-mata kita punya produk, kita jual, tapi kita tidak tahu segmen kita seperti apa. Nanti akan ada materi, setahu saya nanti ada STP, segmentasi nanti akan ada materi tentang STP ya, segmentasi, targeting, positioning. Apa itu segmentasi? Kita memberikan kelas-kelas, segmen-segmen tentang siapa aja konsumen yang akan kita tuju. Terus targeting. Selain segmen sama target adalah berbeda. Kalau segmen itu adalah range apa ya? Kalau segmen itu kalangannya, kalau target itu lebih berfokus jenis kelamin, usia, terus pendidikan dan lain sebagainya. Kalau positioning adalah bagaimana sih posisi produk kita di mata konsumen misalnya. Oh, apakah dari sama-sama minuman susu coklat tadi kita sebagai pemimpin pasar artinya produk kita yang paling bagus atau misalnya kita masih punya pesaing yang lain. Nah, itu akan juga dibahas dalam materi yang akan datang tentang STP ya. Nah, dari sini
kita akan mempelajari tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan. Walaupun sekarang sudah banyak yang digantikan dengan mesin, tapi tetap kita membutuhkan sumber daya manusia yang bagus. Karena untuk apa? Walau sebagus-bagusnya mesin, jika tidak dikelola dan tidak dijalankan dengan seseorang yang berkompeten, maka tidak akan berjalan dengan maksimal pula ya. Itu fungsinya. Perbankan. Oke. Yang terakhir kita akan membahas bank dan lembaga perbankan ya. Nah, bank kita tahu bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Nah, bank itu hanya memutarkan. Jadi dia salah satu penyedia atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dia tidak menjual barang, dia tidak menjual uang, namun dia menjual jasa untuk mengoperkan atau menghimpun dana dari orang ketiga, kemudian memutarkan kembali kepada orang yang membutuhkannya dengan imbalan bunga yang dibayar dengan imbalan bunga itu tadi. Nah, tujuan perbankan di Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, itu pengertian secara umum. Namun, pengertian secara modernnya, kalian sudah tahu ya, karena sekarang itu semuanya serba virtual, serba cashless, di mana semuanya menggunakan dompet elektrik, kita tidak perlu membawa uang, semua bisa dilakukan dengan gadget, semua transaksi bisa dilakukan dengan gadget. Nah, kita hanya bisa membayar apapun dengan elektronik. Nah, siapa di balik itu semua? Di balik itu semua terdapat lembaga perbankan yang bertugas meregulasi semua transaksi yang kita lakukan. Ya. Jadi walaupun aplikasi apapun yang kita miliki yang berhubungan dengan uang, pasti perbankan memiliki peran yang sangat besar di belakangnya untuk meregulasi semua kegiatan kita. Jadi semua kegiatan kita tidak seenaknya, tidak menyalahi peraturan yang ditetapkan pemerintah. Ya, mungkin memang ada beberapa organisasi yang menyalahgunakan, tapi itu di luar kewenangan bank karena ada beberapa lembaga keuangan yang tidak terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK itu yang bertugas mengelola seluruh kegiatan perbankan agar sesuai jalurnya terhadap pemerintahan. Nah, dari situ. Nah, ini fungsi lainnya. Ada yang bisa menjawab enggak? Perusahaan yang memproduksi uang di Indonesia, siapa? Ada? Ada enggak? Bank Indonesia. Perusahaannya. Kalau Bank Indonesia itu sebentar ya, saya tak ambil tisu. PT apa? PT yang bertugas menciptakan uang. Kalau Bank Indonesia itu yang meregulasi. Jadi Bank Indonesia yang menyuruh dia untuk memproduksi sekian, namun ada perusahaan yang bertugas mencetak uang. Ruri. Ya. Oke, terima kasih. Ya, tadi siapa yang jawab pertama ya? Saya kalau nggak ada hands up jadi bingung. Oke, Peruri ya. Ya. Oke, terima kasih. Siapa Mas namanya ya? Mas Topan bukan? Topan. Oke, terima kasih Mas Topan. Oke. Untuk tugasnya, ada yang nanya enggak ya? Yang tugasnya yang kemarin? Tugas yang saya share di Siakat, yang di deskripsi, saya buka dulu tugasnya. Tugasnya
Nah, ini tugasnya. Tugasnya yang pertama, buat bisnis dalam skala mikro atau skala kecil aja, karena satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, kemudian tentukan produk yang diminati. Jangan asal membuat nama produk. Usahakan produk itu memiliki nama yang memiliki arti dan unik. Sehingga apa? Keunikan nama atau arti itu membuat apa ya? Yang tadi saya jelaskan, salah satu yang membuat produk kita terpositioning di pikiran konsumen itu adalah nama produk, jenis produk, dan jargon produk. Jadi kalau semakin menarik produk kita akan mudah mengingat, dan kita akan orang yang belum pernah mendengar akan mencoba dan tertarik dengan produk tersebut. Usahakan produknya seperti itu. Nah, yang keempat, tentukan berapa besar modal yang dibutuhkan. Modal ini tidak perlu secara rinci, karena apa? Kalau usaha kecil itu nanti kan tugasnya ini akan dikembangkan ke tugas-tugas berikutnya, karena di pertemuan berikutnya itu masih ada istilahnya pengembangan pasar dan lain sebagainya. Nah, ini ditentukan dulu produknya, nama produknya, bentuk pemasarannya. Nah, nanti untuk kedepannya, produk yang sudah dibuat di sini saat ini nanti bisa dikembangkan lagi tentang segmennya nanti siapa, terus ya tadi STP, segmentasi, targeting, dan positioning, target keuntungannya berapa. Nah, nanti akan dikembangkan lagi. Makanya kemarin ada yang tanya, misalnya modal, apakah dihitung nih? Misalnya kalian mau bikin makanan, kulkas pendingin atau dan lain sebagainya, itu mungkin tidak perlu dihitung ya. Itu untuk modal produknya aja, modal pokok untuk produknya aja. Nah, kalau sudah ada modal pokoknya ya dirincikan untuk anggarannya itu digunakan untuk apa aja. Nah, kemudian tentukan bagaimana cara Anda memulai memasarkan produk Anda. Nah, itu bisa offline atau online. Kalau online medianya apa, dan alasan kenapa tertarik di media itu. Nah, kalau offline bisa dijelaskan di mana kalian ingin membuka produk itu, khususnya di kota daerah kalian ya, yang terdekat aja. Kemudian sertakan foto produk. Foto produk bisa diambil kalau memang kalian real membuat produk itu, bisa diambil dari produk itu. Tapi kalau kalian membuat produk itu tapi tidak bisa memfoto atau belum menyelesaikan karena itu produk memang benar-benar kalian bikin dan tidak bisa dalam waktu dekat, misalnya jasa cetak dan lain sebagainya, itu bisa mengambil dari foto yang lain, enggak apa-apa, karena ini hanya permulaan dulu. Bagaimana sih, seberapa besar sih keinginan kalian untuk mengerjakan tugas di masa pandemi ini, yang kalian tahu sendiri semuanya pada WFH di rumah ya, di rumah di kosan pada ngapain. Nah, kita coba dari situ, siapa tahu kalian punya ide yang bisa berkembang ke depannya, kita kan juga nggak tahu nih. Nah, semoga ini bisa berlanjut dan kalian bisa benar-benar menekuni dan bisa ladang usaha kalian sendiri. Nah, oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Open hands up dulu ya, biar saya bisa menyebutkan namanya. Oke, nggak ada. Kosong, berarti sudah ada yang sudah mengumpulkan sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih sekali ya buat teman-teman yang sudah bisa bergabung. Mungkin kalau yang nggak bergabung bisa ada banyak hal, misalnya masih kerja atau masih di jalan, karena sekarang posisinya hujan sedikit deras. Jadi saya tidak memaksa, namun ini nanti kan sudah saya record, mungkin saya akan upload di YouTube channel saya. Kalau kalian cari YouTube channel saya, ada di Staycom, Strep Lutfi Purnanta. Nah, nanti akan muncul ininya saya, channel saya. Nah, nanti mungkin akan saya upload di situ. Oke,
tidak ada pertanyaan. Saya harap ASAP ya, as soon as possible we meet in class ya. Saya sudah pengen banget ngajar meeting in class, jadi ada diskusi umpan balik yang sangat menyenangkan. Kita ngobrol, kita sharing, karena tidak hanya saya yang bisa, saya pun juga ingin belajar dari teman-teman semua tentang, ya mungkin teman-teman ada yang sudah bekerja, jadi saya juga bisa sharing dengan kalian, kalian juga bisa sharing dengan saya tentang apa yang saya ketahui. Nah, itu dulu ya. Ada yang nanya enggak nih? Kayaknya kok nggak ada. Feby Darmawan. Kamu angkat tangan. Ada apa ya, Mas? Silakan. Kalau mau ngomong, speakernya boleh dinyalakan. Oke, nggak ada. Kok banyak yang angkat tangan tapi tidak ada yang ngomong, ini salah pencet atau gimana ya kali ya? Oh iya, gini. Nanti Jumat depan saya tetap akan coba live streaming di YouTube channel yang akan saya upload di Siakat. Namun nanti untuk beberapa kelompok akan saya suruh presentasi via Zoom ya. Ya, nanti setelah tugasnya terkumpul kan saya baca-baca dulu. Feby Darmawan, raise hand. Oh, salah pencet dia tadi. Oke, ya. Nanti setelah dikumpulin semua, ya yang sudah topan, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Bu, mau tanya. Itu nanti pakai HPP nggak Bu? Perhitungan HPP nggak ya? Boleh? Ada? Sudah Rasanya. bisa cara menghitung harga pokok penjualan? Iya, Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. pakai sekalian. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada yang bisa sudah bisa cara menghitung harga pokok penjualan, lebih baik. Oke, ada lagi? Oke, sudah maghrib belum nih? Kalau sudah maghrib, kita kasih kesempatan buat teman-teman istirahat. Mungkin nanti malam masih ada kuliah lagi, kuliah yang benar-benar kuliah. Kalau ini kan tambahan ya. Saya ulangi nanti untuk makalahnya jangan lupa ya hari Rabu, Selasa apa Rabu ya, tanggal berapa ya kemarin ya? Oh Rabu tanggal 8 maksimal sudah saya terima ya, nanti saya baca. Nanti insya Allah kita akan presentasi beberapa orang via Zoom. Nanti karena tidak saling berdekatan, yang Zoom bisa salah satu misalnya A sama B satu kelompok. Tapi nanti ketika Zoom boleh yang presentasi A atau yang B aja. Oke, nanti saya kabari ya lebih lanjutnya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri Zoom pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.